Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen yang senantiasa kita taati dan kita patuhi semua nasihat dan bimbingannya. Tidak lupa pada rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Izinkan saya menyampaikan ulasan saya mengenai dampak COVID-19 bagi kehidupan khususnya di Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini pada diskusi tuton yang keempat kita dapat mengerjakan diskusi dengan baik. Mari kita ucap syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau besok di yaumul qiyamah. Semoga kita diakui sebagai umat beliau dan mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Telah kita ketahui bersama bahwa virus COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis virus corona yang mana sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona. Akan tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya termasuk manusia. Virus COVID-19 ini yang berasal dari kota Wuhan di Cina muncul pada Desember 2019 dan muncul di Indonesia pada sekitaran tanggal 2 Maret 2020. Orang yang terinfeksi COVID-19 memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Bahkan gejala dapat berkembang menjadi pneumonia berat. COVID-19 menyebar dari satu orang ke orang lain melalui droplet dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkau droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda namun tidak bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis kisaran antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka orang yang sedang sakit wajib memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet virus COVID-19. Dampak virus COVID-19 terhadap kehidupan sangat terasa sekali, terutama pada pola kehidupan yang baru yang merubah masyarakat, yaitu dengan adanya pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak aman 1 meter antara yang satu dengan yang lain, dan juga anjuran untuk mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan demi upaya kita menanggulangi dalam rangka mengurangi penularan virus COVID-19. Begitupun dalam perekonomian, masyarakat juga terdampak. Keuntungan yang biasa diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan juga sepi penumpang akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK serta dipulangkan oleh perusahaan, sehingga mengakibatkan banyak karyawan yang menganggur. Waralaba atau warung kecil juga
diberikan kebijakan pemerintah yang biasanya buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam dikurangi menjadi buka dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Penggunaan uang digital pun kian marak dalam membeli barang karena uang kertas merupakan perantara penyebaran virus COVID-19 yang mudah menular, sehingga banyak orang menggunakan uang digital untuk menghindari penularan COVID-19. Tidak kalah penting, pendidikan juga terdampak akibat penularan COVID-19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online yang kini biasa disebut school from home. Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara agar kegiatan belajar langsung atau tatap muka tidak memperburuk infeksi virus COVID-19. Penanganan COVID-19 di Indonesia berjalan secara bertahap. Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi COVID-19. Di sektor kesehatan misalnya, pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan treatment, memenuhi obat antiviral untuk pengobatan pasien COVID-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, dan percepatan vaksinasi untuk seluruh Indonesia. Alhamdulillah di tahun ini, di tahun 2022, kita sudah bisa bernafas lega. Aktivitas sudah mulai berjalan normal kembali, baik sektor pendidikan maupun sektor perekonomian. Semoga kita bisa memetik hikmah dari dampak COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia-Nya kepada kita dan juga kepada negara kita tercinta Indonesia. Demikian ulasan singkat saya mengenai dampak COVID-19 yang melanda dunia, khususnya di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.